Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat mulia, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, marilah kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kita selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan hidup kita bertemu dengan bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita sudah mengangkat kedua tangan kita dan berdoa kepada Allah, "Ballighna ya Ramadan." Pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Ramadan dan menjalankan semua amalia Ramadan di pertengahan bulan yang sangat kita nanti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap muslim harus berusaha untuk bisa hidup bahagia. Kebahagiaan yang kita cari tidak hanya kebahagiaan di dunia saja, tetapi kebahagiaan kita di akhirat kelak. Ini yang lebih penting untuk kita usahakan. Dan bulan Ramadan ini Allah sudah siapkan banyak kebahagiaan untuk kita umat muslim dan kaum mukmin. Di antaranya ada 3 kebahagiaan yang kita raih. Yang pertama, Ramadan ini menyediakan kita bahagia ketika kita berbuka puasa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, orang itu akan merasa bahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan orang itu akan merasa sangat bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini Allah siapkan kebahagiaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat berbuka puasa adalah waktu yang dinanti dan ditunggu-tunggu oleh setiap orang yang berpuasa. Saat inilah waktu yang membuat orang berpuasa senang dan bahagia, karena ia akan melepaskan rasa dahaga dan laparnya. Kebahagiaan yang tidak akan pernah kita dapatkan kecuali ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kebahagiaan juga diraih
saat kita bisa memberi makan kepada orang-orang yang berbuka puasa, karena kita akan mendapatkan pahala setara dengan orang yang berpuasa. Ketika kita bisa berbagi takjil, memberikan orang-orang berbuka puasa, ini kebahagiaan. Di mana kata Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'in syai'an." Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga ketika kita bisa membantu meringankan kesulitan orang lain, merupakan sebuah kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan ini bernilaikan lebih baik dan lebih dicintai Nabi daripada beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kemudian amal yang paling dicintai Allah, pekerjaan yang paling disukai Allah adalah membuat muslim lain bisa bahagia, bisa mengangkat kesusahan orang lain, bisa membayarkan utang atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Ini karena kita mampu membahagiakan orang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu yang paling membuat kita bahagia adalah bisa berjumpa dengan Allah. Syarat orang bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap ingin bertemu Allah, maka kerjakanlah amal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita melakukan amalia-amalia saleh, amal-amal saleh. Puasa Ramadan mampu membakar dan menghapus dosa kita. Qiyam Ramadan mampu menghapus dosa-dosa kita. Puasa yang kita lakukan ini akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Al-Quran yang kita baca pun ini akan datang memberikan syafaat. Ini adalah amaliyah yang akan bisa
mempertemukan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Di dalam surga ada satu pintu yang dinamai dengan ar-rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu ar-rayyan dan tidak dibolehkan seorang pun memasukinya kecuali mereka adalah orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang ketiga yang Allah sudah siapkan untuk orang-orang yang lelah melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, lelah melakukan qiyam Ramadan 1 bulan penuh, lelah bersama Al-Quran setiap hari, pagi, siang, dan petang. Kita selalu bersama Al-Quran. Lelah karena dia selalu berusaha berbagi kepada orang lain. Rasa lelah itu Allah anugerahi kebahagiaan yang semuanya pasti akan merasakan kebahagiaan itu, yaitu datangnya hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya boleh untuk berbuka, di mana 1 bulan penuh kita dilarang untuk makan, minum, dan berhubungan seksualitas di siang hari. Itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada hari raya Idul Fitri, Allah buka, Allah bolehkan, Allah halalkan, bahkan Allah haramkan ketika pada hari itu kita melakukan ibadah puasa. Dan ini kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang lelah dalam melaksanakan seluruh amalia Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah beri kekuatan separuh perjalanan kita akan mengakhiri Ramadan, sehingga kita di akhir Ramadan nanti tergolong orang-orang yang minal a'idin wal faizin wal makbulin. Dan tentunya kita berdoa semoga kita Allah pertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fasnuwal ghafurur rahim.